Halo sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang sejarah singkat Kerajaan Tabanan, sejarah, raja-raja, masa kejayaan, dan keruntuhan. Kerajaan Tabanan adalah salah satu dari beberapa kerajaan yang pernah berdiri di Pulau Bali. Menurut Babat Arya Tabanan, raja pertama kerajaan Tabanan adalah Arya Kenceng, yang merupakan keturunan Majapahit. Pada awalnya, kerajaan ini berada di bawah dinasti Gel-Gel yang saat itu menguasai seluruh Bali. Sejak didirikan pada abad ke-14, kerajaan Tabanan terus berkembang hingga mencapai masa kejayaan pada abad ke-17, ketika diperintah oleh Sri Magadha Sakti. Sejarah berdirinya kerajaan Tabanan berkaitan erat dengan kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, tahun 1329 sampai tahun 1350, Majapahit ingin menyatukan kembali Bali dalam kekuasaannya. Karena tidak dapat ditundukkan dengan cara diplomasi, Majapahit mengirim Gajah Mada dan Adityawarman, Arya Damar, bersama para Arya untuk menguasai Bali. Adityawarman adalah Adipati Palembang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Raja Majapahit dari garis ibu. Dalam serangan itu, Arya Kenceng, putra Adityawarman, memimpin pertempuran dari selatan. Pada 1343, Bali akhirnya jatuh ke tangan Majapahit. Untuk mengatasi kekosongan pemerintahan di Bali, Raja Majapahit melantik Sri Kresna Kepakisan menjadi Raja Bali pada 1352 Masehi. Dalam pelantikan itu, juga diadakan pembagian wilayah Bali bagi para Arya, di mana Arya Kenceng ditugaskan di Tabanan. Setelah Arya Kenceng diangkat menjadi Anglurah Tabanan pada 1352, ia segera membangun istana buahan di Desa Pucangan dan bergelar Batara Arya Kenceng. Arya Kenceng merupakan raja pertama yang menurunkan penguasa kerajaan Tabanan selanjutnya. Pada masa kekuasaan raja ketiganya, yaitu Sirarya Ngurah Langwang atau Prabu Singasana, istana dipindahkan dari Desa Pucangan ke Puri Agung Tabanan. Raja-raja kerajaan Tabanan: Arya Kenceng, Sri Magadanata, Arya Yasan, Prabu Singasana, Arya Langwang, I Gusti Ngurah Tabanan pertama, I Gusti Wayahan Pamedekan, I Gusti Made Pamedekan, I Gusti Ngurah Tabanan II, Prabu Nisweng Panida, I Gusti Made Dalang, I Gusti Nengah Malkangin, I Gusti Bolo di Malkangin, I Gusti Agung Badeng, Prabu Magadha Sakti, Anglurah Mur Pamade, I Gusti Ngurah Sekar, I Gusti Ngurah Gede, I Gusti Ngurah Maderai, I Gusti Ngurah Rai Panebel, I Gusti Ngurah Ubung, I Gusti Ngurah Agung Pertama, I Gusti Ngurah Agung II, I Gusti Ngurah Rai Perang, Cokorda Murah Ketut, Regen Gusti Ngurah Wayan, Cokorda Murah Gede. Masa kejayaan Kerajaan Tabanan. Kejayaan Tabanan terjadi pada masa pemerintahan Raja Ki Gusti Dawuh yang bergelar Sri Magadha Sakti, tahun 1650 sampai tahun 1725. Pada saat itu Tabanan sangat tertib dan aman, yang selanjutnya memisahkan diri dari kekuasaan kerajaan Gel-Gel. Gusti Dawuh juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan Tabanan dengan menaklukkan Pandak, Kekeran, Kedari, dan Nyitdah, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Raja Penida. Meski saat itu terjadi pemberontakan di Kaba-Kaba, Bandesa, Kurambitan, Blumbang dan Sapuan, kerajaan Tabanan masih berdaulat dan semakin meningkatkan pamornya. Selanjutnya, Tabanan berada di bawah pemerintahan Raja Batara Lepas Pamade atau Ida Cokorda Tabanan, yang berkuasa antara 1725 hingga 1750. Pada era ini muncul kerajaan-kerajaan di Pulau Bali yang saling berebut kekuasaan. Akan tetapi, Tabanan tidak terpengaruh dan masih dapat mempertahankan kedaulatannya. Runtuhnya Kerajaan Tabanan. Berkuasanya Belanda di Bali membuat beberapa kerajaan yang berdiri di sana takluk dan tunduk pada secara penuh pada awal tahun 1900-an.
Hal ini juga terjadi pada Tabanan, yang tunduk pada Belanda dan merubah status kerajaan menjadi region atau daerah Swaparja. Setelah Belanda menyerah dan Bali berada dalam kekuasaan Jepang, status birokrasinya berubah menjadi Sutio Rinmei. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Tabanan berubah statusnya menjadi kabupaten atau daerah tingkat 2 di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Demikianlah sejarah singkat Kerajaan Tabanan Bali. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.